Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wala haula warahmatullahi wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam ruang virtual dalam mata kuliah ilmu dakwah. Ini pertemuan tatap muka kita pasca UTS, dan insya Allah antara UTS dan UAS ini pembahasan akan semakin lebih dalam atau semakin lebih berat daripada materi-materi yang disajikan sebelum UTS. Jika pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bangunan dari ilmu dakwah, terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita sudah membahas tentang ontologinya, epistemologinya. Pada pertemuan kali ini, yaitu kelompok 9, kita akan membahas lebih dalam tentang aksiologi. Nah, saya hanya memberi mukadimah sebentar karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 4 dan menjelang buka puasa tentunya. Jadi kita akan berbincang sedikit tentang aksiologi. Aksiologi itu artinya adalah manfaat atau bisa juga disebut sebagai nilai. Nilai atau manfaat dari ilmu dakwah itu sendiri. Nah, ada banyak dimensi dalam aksiologi ilmu dakwah. Saya hanya menjelaskan salah satu saja. Mungkin presentator akan menjelaskan lebih dalam sesuai dengan kelas masing-masing nanti. Jadi salah satu dimensi aksiologi dari ilmu dakwah adalah dimensi rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kita mungkin sering membaca setiap kali kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi rahmah itu secara bahasa artinya kasih sayang. Meskipun dalam bahasa Arab jika diteliti lebih dalam itu ketika kata roh, ha, mim atau rohima sudah menjadi kata ar-Rahman, itu berbeda artinya dengan kata ar-Rahim. Maka kalau seandainya kalian membaca terjemah Al-Quran, ar-Rahmanir Rahim, kata ar-Rahman diartikan dengan maha pengasih, kata ar-Rahim diartikan dengan penyayang. Padahal kedua kata ini memiliki akar kata yang sama, yaitu ro, ha, dan mim atau rohima, yang artinya penyayang. Tetapi kenapa dalam Al-Quran Ar-Rahman memiliki arti pengasih dan Ar-Rahim memiliki kata penyayang? Nah, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengasihi kepada seluruh umat manusia. Tidak pandang bulu apakah orang tersebut Islam atau orang tersebut Konghucu atau Zoroaster, Majusi atau ateis sekalipun. Allah memberikan, Allah mengasihi. Apa yang dikasih? Kehidupan. Apa yang dikasih? Umur. Apa yang dikasih? Kesehatan. Apa yang dikasih? Rizki. Jadi baik umat Islam diberi rizki, orang yang tidak Islam juga diberi rizki. Orang Islam diberi kesehatan, orang yang Majusi, Yahudi juga diberi kesehatan. Nah, ini maksud dari kata Ar-Rahman.
Allah memberikan sesuatu, mengasihi kepada orang yang muslim dan orang yang non-muslim. Kemudian kata Ar-Rahim memiliki arti penyayang jika diartikan di dalam terjemahannya. Nah, bedanya apa dengan Ar-Rahman? Ar-Rahim ini dikhususkan untuk kaum muslimin. Maka Ar-Rahim ini yaitu balasan bagi kaum muslimin ketika di akhirat, yaitu dengan ganjaran surga. Ketika kita puasa diberi pahala, dan pahala tersebut akan diberikan ketika di surga nanti, di akhirat nanti. Salat kita, baca Quran kita, zikir kita, dan banyak lagi. Nah, jadi kata Ar-Rahim ini lebih spesifik untuk umat Islam dan di akhirat. Sedangkan kata Ar-Rahman yang maha mengasihi itu dunia tempatnya diberikan kepada orang Islam dan orang non-Muslim juga. Nah, dimensi rahmat kembali lagi. Jadi tadi perbedaannya ya, kata rahmat berasal dari kata rohimah, berasal dari huruf rohimah, akar katanya, yang artinya mengasihi, menyayangi. Kemudian ketika sudah berubah menjadi kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim itu bisa berbeda artinya. Kalau Ar-Rahman untuk orang muslim dan non-muslim di dunia diberi kesehatan, diberi rizki, kehidupan, dan seterusnya. Kata Ar-Rahim hanya untuk orang Islam dan itu balasan ganjaran ketika di akhirat. Sedangkan orang yang tidak Islam atau kata Islam kan berasal dari kata salima, selamat. Berarti tidak selamat ketika di akhirat nanti. Dimensi rahmat dalam aksiologi ilmu dakwah. Maksudnya itu apa? Dimensi rahmat dalam aksiologi manfaat ilmu dakwah. Jadi kalau seandainya ilmu dakwah ini dipelajari dengan serius, maka dapat memberikan kemanfaatan, dapat mensejahterakan, dapat memberdayakan. Ini nanti akan ada kaitannya dengan program studi yang ada di Fakultas Dakwah. Jadi program studi, contoh, manajemen dakwah. Di dalam manajemen dakwah, itu akan ketika sudah semester ini ya, menengah atau akhir ya, udah mau selesai gitu. Jadi akan lebih spesifik pembahasannya. Bagaimana memanage sebuah lembaga zakat, bagaimana memanage sebuah mungkin yayasan, sebuah pondok pesantren. Manajemen kan terdiri dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, bagaimana agar pelaksanaan dakwah tersebut berjalan dengan baik, baik dakwah dalam bidang pendidikan, dakwah dalam bidang zakat, dan sebagainya. Nah, turunan dari aksiologi ilmu dakwah itu juga dapat dilihat pada mata program studi pemberdayaan masyarakat Islam atau PMI. Jadi PMI itu lulusannya lebih ke arah sosial. Bagaimana memberdayakan masyarakat. Kalau di kampus lain itu sudah memiliki laboratorium sampah. Jadi bagaimana sampah itu bisa diolah, bagaimana sampah itu bisa menghasilkan uang lagi. Nah, tentunya dalam mengelola sampah itu tidak kita sendiri, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya dosen, tetapi juga melibatkan masyarakat. Masyarakat membantu bekerja, kemudian diberi upah juga. Nah, itu namanya memberdayakan masyarakat. Bekerja sama, bersinergi dengan masyarakat untuk mengelola limbah sampah, sehingga limbah sampah tersebut dapat menghasilkan uang, dan uang tersebut kembali kepada masyarakat. Nah, contoh lagi, memberdayakan masyarakat. Jadi ada di kampung zakat,
masyarakat diminta untuk membuat paving atau mengelola produksi paving. Dananya dari lembaga-lembaga zakat. Kemudian masyarakat ikut serta dalam bekerja, yaitu membuat paving. Tentu penghasilan dari penjualan paving tersebut akan kembali ke masyarakat lagi. Nah, ini salah satu aksiologi ilmu dakwah dari dimensi rahmah, yaitu contohnya adalah memberdayakan masyarakat. Kemudian dari dimensi tabligh contohnya, nanti prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, itu ranahnya. Kemudian begitu pula dengan BKI, bimbingan dan konseling Islam dan psikologi. Jadi kalau seandainya dibahas lebih dalam tentang aksiologi ilmu dakwah, maka nanti turunan-turunannya itu akan dapat kalian lihat pada program studi yang ada di dalam Fakultas Dakwah. Nah, jadi sebenarnya selain dimensi rahmah, masih banyak sekali dimensi-dimensi yang bisa diteliti, yang bisa dibahas dalam aksiologi atau manfaat dari ilmu dakwah, manfaat dan nilai-nilai ilmu dakwah. Dan tentunya nanti akan dibahas oleh presentator dari masing-masing kelas. Baik, mungkin sekilas saja mukadimah dari saya. Selanjutnya setelah ini saya akan buka breakout room dan kalian masuk ke ruangan masing-masing. Kemudian kalian mempresentasikan sesuai dengan tema aksiologi ilmu dakwah. Yang perlu diperhatikan dalam tanya jawab tidak perlu dibatasi, tetapi juga tidak perlu banyak-banyak karena sebentar lagi buka puasa. Untuk minggu depan, nah minggu depan itu tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu ya kalau enggak hari rayanya, ya setelah hari raya H+1. Jadi untuk minggu depan, agar kalian juga bisa fokus belajar, karena kalau saya dipaksakan kita tetap masuk, tentu kalian tidak akan fokus belajar. Maka untuk kelompok 10 akan berbarengan dengan kelompok 11 presentasinya. Minggu depan kalian hanya presensi LMS, setelah itu kalian beraktivitas sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian minggu depannya lagi kelompok 10 dan kelompok 11 yang presentasi. Dapat difahami ya? Jadi semoga nanti tidak ada yang bertanya lagi, Pak, masuk kuliah atau enggak. Jadi minggu depan hanya absen LMS. Setelah absen LMS, kalian beraktivitas masing-masing. Dan minggu depannya lagi kelompok 10 dan 11 presentasi sekaligus.